وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jamaah Majelis Taklim Masjid Sabilillah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghimpun kita di tempat yang paling baik, yakni masjid, sebagaimana sabda Rasulullah, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Jengkal tanah bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Apalagi di saat Allah menghimpun kita di tempat yang paling baik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan bisa menunaikan sholat maghrib di awal waktu dalam keadaan berjamaah. Kita lanjutkan dengan zikir, kita lanjutkan dengan thalabul ilmi wa tafaqquh fiddin. Kita sungguh-sungguh berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk menjaga amal soleh sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada umatnya pengajaran yang sangat berharga bahwa seluruh makhluk ini dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian halnya waktu yang berupa hari, yang berupa bulan juga dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk itu tidak bisa mendatangkan manfaat, juga tidak bisa menolak madarat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menggariskan kepada kita, la adwa wala tiyarata wala hamata wala sofaro, ya,
tidak ada adwa, tidak ada tiaroh, tidak ada hama, atau tidak ada hamah, juga tidak ada sofar. Yang di situ mengandung makna la adwa, tidak ada adwa itu pengertiannya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, kecuali pasti atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dados mboten wonten penyakit iku nular SKD sakarepe dhewe, kecuali di situ mesti atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tiarota, dan tidak ada tiaroh. Tiaroh itu satu keberuntungan atau satu kesialan yang dinisbatkan kepada burung. Dulu masyarakat jahiliyah itu kalau keluar dari rumahnya kok melihat burung itu kemudian terbang ke sebelah kanan, maka ini tanda keberuntungan. Maka aktivitas harus tetap berjalan. Ketika ada rencana pergi harus tetap dijalankan. Kenapa? Karena burung itu terbang ke sebelah kanan, itu katanya tanda hoki, tanda keberuntungan. Tapi kalau burung itu terbang ke sebelah kiri, ini tanda sial. Maka kalau ada agenda kegiatan kudu diwurungno, sial, nek bisnis harus digagalkan daripada nanti bangkrut atau ketipu, karena ini tanda sial. Itu namanya tatoyur. Wala hamah, hama itu sejenis burung hantu. Dulu masyarakat jahiliyah itu kalau di atas rumahnya hingga burung hantu, ini tanda-tanda akan ada yang mati, entah itu dalam rumah tersebut atau tetangganya, atau pendek kata itu tanda sial. Wala sofaro, dan juga tidak ada bulan sofar yang membawa kesialan. Nah, ini perlu kita sampaikan, soalnya saya baru saja dapat WA Bapak Ibu tentang adanya Rebu Wekasan. Nanti kepireng jenengan? Rebu Wekasan. Rebu Wekasan itu satu keyakinan bahwasannya pada Rebu ketiga atau keempat di bulan ini, yakni bulan Sofar, itu Allah katanya ya itu menurunkan 360.000 balak atau penyakit. Agar kita tidak dapat balak atau penyakit itu, kita mesti harus satu, sholat tahajud, dua, harus membaca Al-Fatihah sama Al-Kausar sebanyak 17 kali, Al-Fatihah dan Al-Ikhlas sekian kali. Nah, seperti itu, biar tidak dapat balak atau bencana. Soalnya pada hari Rebu disebut Rebu Wekasan itu Allah menurunkan 360.000 penyakit atau musibah. Dirujukkan kepada bahwa Nabi awal sakit itu hari Rebu. Hari Rebu. Yang sakit itu biqadarillah sampai beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu tanggal dan bulan wafatnya Nabi. Sakitnya Nabi sejak hari Rebu yang dikenal dengan Rebu Wekasan. Nah, ternyata bibit-bibit ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sampai-sampai Nabi mengatakan wala sofaro, tidak ada
bulan Safar yang membawa kesialan atau keberuntungan. Sehingga kita tidak boleh punya keyakinan seperti itu, tidak boleh. Itu termasuk keyakinan yang khurafat, menyelisih akidah, menghilangkan tawakal kepada Allah, plus menghilangkan daripada kudratullah. Seakan-akan bulan Safar itu bisa mendatangkan manfaat atau madharat secara mandiri tanpa keterlibatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal bulan Safar itu sama seperti bulan-bulan yang lainnya, netral. Ya, netral. Dia itu makhluk Allah dalam kendali Allah. Tidak bisa mendatangkan keberuntungan, juga tidak bisa mendatangkan bencana atau musibah. Adanya keberuntungan ya atas takdir Allah, adanya musibah juga atas ketetapan Allah. Sehingga para ulama itu, Bapak Ibu, memberikan satu penjelasan kepada kita. Iman kita kepada takdir itu bisa menjadi iman yang sempurna kalau kita meniadakan 6 perkara. Jadi dalam pikiran kita, perasaan kita, hati kita dibersihkan dari 6 perkara, baru iman kita kepada takdir itu sempurna. Apa 6 perkara yang harus kita tiadakan? Tadi itu, 1, kita tidak boleh adwa, percaya dan punya keyakinan ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa keterlibatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Penyakit apa saja itu? Termasuk corona. Kita memang diperintahkan untuk berdoa dan berusaha supaya kita terhindar dari penyakit itu. Tapi yang perlu kita yakini, penyakit termasuk virus corona iku gak iso nular sak karepe dhewe. Itu ya. Termasuk seluruh penyakit dan seluruh virus ndak bisa nular sekehendak virus itu sendiri. Bisa nularnya itu ya atas izin Allah. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Ono sing kena corona, terus iki gak kena corona, terus parek mangan bareng, ngombe bareng, yo gak kena ya. Ada enggak? Ada. Penyakit itu gak nular sakarepe dhewe, menular atas izin Allah. Itu akidah kita. Sehingga itu ada istilah zikir yang selalu kita baca, Allahumma la mani'a wala a'tu'ita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi mingal jaddu. Bahkan di dalam kitab Arba'in miliknya Imam Nawawi itu juga dijelaskan, seandainya seluruh manusia itu akan menimpakan, seluruh manusia berkumpul bersepakat menimpakan kemadharatan untuk kita, bu menyantet kita, bu akan membunuh kita, semuanya itu tidak akan terjadi kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untuk kita. Itu keyakinan dan akidah Islam ya. Dan seandainya seluruh manusia ini kumpul untuk memberi manfaat kepada kita, kalau Allah itu tidak menghendaki, maka mereka juga tidak bisa memberi manfaat kepada kita ya. Ini kita sampaikan soalnya ono rebu-rebu bekasan itu loh. Saya itu juga mikir ngene yo kok eru ngono. Jirine Allah menurunkan 360.000 penyakit, kok eru gitu loh Pak ya. Terus yo kok kober ngitung. Ya. Kok eru kok kober ngitung. Kenapa? Karena itu perkara ghaibiyah yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Lah kalau perkara ghaibiyah dalam akidah itu kita bisa percaya, bisa yakin kalau ada dalil yang jelas dari Quran atau hadis Nabi yang sahih. Kalau dalam perkara ghaibiyah kita tidak boleh loh gampang percaya. Kita kalau ada orang bicara tentang gaib langsung percaya, bicara tentang perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita langsung percaya, padahal itu tidak ada dalil Quran maupun dalam hadis.
Kita khawatir kita nanti akan menjadi murid Gus Samsudin yang perang dengan pesulap merah itu. Seperti itu. Soalnya perkara gaib harus ada dalilnya dari Quran maupun hadis. Kalau gampang percaya tanpa dalil Quran, dalil hadis, kita akan mudah tersesat. Soalnya tipis sekali Pak perbedaan antara karomah dengan sihir. Demikian halnya mereka yang wali Allah dengan wali syaitan, ketika kemudian ditampakkan sesuatu yang di luar nalar manusia, itu kalau tidak belajar akidah secara benar itu juga mudah tertipu. Selanjutnya kita masuk materi, melanjutkan kajian kitab Al-Iman. Jika di pertemuan yang lalu tentang wajibnya beriman kepada Allah dan jalan menuju iman itu adalah ilmu diantaranya, ya ilmu, ya, sehingga kita dapat kemantapan iman. Maka pada kesempatan malam hari ini sebagai lanjutannya, penulis kitab ini membawakan untuk kita dalil-dalil ilmiah dan rasional, ya, yang menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di sini nanti kita akan kaji dua kaidah, ya, dua kaidah. Yang dua kaidah ini adalah kaidah ilmiah, kaidah rasional yang menguatkan iman kepada Allah, bahwa Allah itu ada dan wajib beriman kepadanya. Kaidah yang pertama, al-qaidatul ula, al-adamu la yakhluqu syai'an. Al-adamu ain, ya. Ini kalau saya ringkaskan seperti ini Bapak Ibu, ya, beriman kepada Allah Ta'ala itu kewajiban pertama atas seluruh manusia, ya. Untuk mengantarkan iman kepada Allah diantaranya adalah berbagai macam sarana-sarana, bahasa Arabnya adalah al-adawat. Sarana-sarana ini diantaranya adalah ayat-ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta. Itu wajib kita renungi, tafakuri, ya, dan kita dasari dengan ulumuddiniyah wa dunyawiyah, ya. Di situ nanti mengantarkan seorang hamba beriman kepada Allah, yang dikenal dengan ayat-ayat semesta. Dan alhamdulillah ini ada buku bagus, ya. Saya tidak dodolan buku, ya. Ini Bapak Ibu pengen tahu tentang ayat-ayat semesta, silakan membaca dan membeli buku ini, ya, yang ditulis oleh intelektual muda Muhammadiyah, namanya Dr. Agus Purwanto. Beliau itu guru besar ITS, ya, alumni Jepang, tapi pintar orangnya. Beliau menghimpun kurang lebih ada 700 ayat yang membicarakan tentang fenomena alam semesta, yang semuanya itu orientasinya adalah penguatan iman kepada Allah dengan 6 rukun iman yang lain. Kemudian beliau juga meneruskan dengan kitabnya yang berjudul Nalar Ayat-Ayat Semesta, menjadikan Al-Quran sebagai basis konstruksi ilmu pengetahuan. Ini dalil yang kemarin kita sampaikan tentang menghadirkan hati dan pikiran untuk bisa beriman kepada Allah, karena Allah mengeluarkan manusia dari perut-perut ibu mereka dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati supaya bersyukur. Ini juga dalil Quran surat Muhammad yang menunjukkan bahwasanya fa'lam, maka ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya ini ya dalil-dalil ilmiah yang menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidah yang pertama. Al-adamu la yakhluqu syai'an. Al-adam pakai ain itu artinya sesuatu yang tidak ada. Adam pakai hamzah artinya Nabi Adam, ya. Maka Bapak Ibu kita harus berusaha baca Quran itu fasih, ya. Ain ya ain, hamzah ya hamzah, ya. Soalnya satu huruf beda pengucapan saja beda arti. Kalau Adam ain pakai ain itu artinya sesuatu yang tidak ada. Tapi kalau pakai hamzah Adam itu Nabi Adam. Al-adamu la yakhluqu syai'an. Sesuatu yang tidak ada tidak menciptakan apapun. Nah, saya bacakan dulu ya. Silakan dibuka kitabnya halaman 29 ya. Untuk terbitan yang baru halaman berapa, Mas? Oh, belum ketemu. Subhanallah. Ya. Al-adamu alladzi la wujuda lahu, adam yang tidak ada, sesuatu yang tidak ada itu la yastati'u tidak mampu ayyasna'a untuk membuat syai'an sesuatu pun li'annahu ghairu mawjudin, dikarenakan karena memang tidak ada. Al-mawjud sesuatu yang ada. Allah itu wajibul wujud, ya. Idza ta'amalna, jika kita senantiasa merenung dan berpikir fil makhluqat, ya, tentang berbagai macam makhluk allati tuladu fi kulli yaumin, yang makhluk itu melahirkan atau dilahirkan fi kulli yaumin, di setiap hari, min insanin, baik berupa manusia, wa hayawanin, hewan, wa nabatin, tumbuh-tumbuhan, wa tafakkarna fi kulli ma yahdusu fil wujud, dan kita berpikir dan merenung setiap apapun yang terjadi di alam semesta, min riyahin, berupa angin, wa amtorin, hujan, wa lailin, malam, wa naharin, siang, wa nadharna ila ma yajri fi kulli hinin, ya, dan kita melihat setiap apapun yang berjalan di setiap waktu, min harokatin, dari gerakan munadzimatin, yang teratur, lisamsi, baik pergerakan itu berupa matahari, wal qamari, bulan, wan nujum, bintang, wal kawakib, dan planet-planet. Idza ta'ammalna fi hadza wa ghairihi, jika kita merenungi kejadian-kejadian ini dan selainnya, minat taghayyurat al-muhkamah allati tajri fil wujud, perubahan berbagai macam yang terjadi di alam semesta, fi kulli lahdhatin, di setiap waktu, fa innal akla, maka sesungguhnya akal, yajzimu, akan memastikan, bi anna hadza kullahu, bahwasanya ini semua terjadi, laisa min sul'in adam, bukan dari sesuatu yang tidak ada, wa inna ma huwa min sun'il khaliq, tapi ini semua terjadi dari pencipta, ya, pencipta al-maujud, dari semua yang ada, yakni subhanahu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman,
am khuliqu, apakah mereka itu diciptakan min ghairi syai'in, tanpa sesuatu pun, am humul khaliqun, ataukah mereka itu menciptakan diri-diri mereka sendiri. Am khalaqu, apakah mereka itu yang menciptakan as-samawat, seluruh langit-langit, wal ardo, dan bumi, bala yuqinun, padahal mereka tidak yakin apa yang mereka katakan. Jadi penulis kitab ini ngajak dumateng kula lan panjenengan sami untuk senantiasa berpikir, merenung terhadap fenomena semesta, ya. Manusia yang setiap hari itu dilahirkan, ya. Demikian juga hewan yang setiap saat itu juga bisa mati, bisa lahir. Demikian juga tumbuh-tumbuhan, ya. Demikian halnya adanya angin, adanya hujan, silih bergantinya siang dan malam, malam dan siang, ya. Termasuk juga matahari itu kemudian berputar pada garis orbitnya, bulan juga demikian, bintang-bintang dan miliaran planet-planet itu berjalan pada garis edarnya secara teratur, ya. Itu kan menunjukkan bahwasannya ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada itu bisa menciptakan dan mengatur sesuatu. Itu mesti ada zat yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara itu semua. Dan itu orientasinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akal manusia mesti memastikan seperti itu. Kita ambil analogi yang sederhana saja ya Bapak Ibu. Ini ada meja yang terbuat dari kaca, ya. Kaca ini Mas, ya. Kaca. Bagus sekali ini. Harganya berapa ini? Ya. Misalnya ada orang yang kemudian mengatakan meja yang sebagus ini, ya, itu muncul dengan sendirinya, tanpa ada yang membuat, tanpa ada yang membeli, tanpa ada yang mengangkat, tanpa ada yang kemudian mengantarkan ke sini. Kira-kira jenengan percaya napa mboten? Mesti tidak percaya, ya. Padahal cuma meja ngene, ya. Meja ini yang enggak mahal lah. Membeli itu ya pakai uang, ya. Setelah dibeli ada yang mengantarkan ke sini, ada yang kemudian menata di sebelah sini. Padahal ini urusan meja. Sederhana ini meja, ya. Apalagi ketika manusia itu berpikir dan merenung, yang hingga detik ini manusia jumlahnya bermiliar-miliar, bahkan bertriliun-triliun, ya. Satu manusia saja itu kejadiannya itu sangat unik dan ada tahapan-tahapan yang sedemikian luar biasa. Ada tahapan-tahapan yang luar biasa. Dari sepasang suami istri yang kemudian bertasbih ketika cinta bertasbih itu, ya. Kemudian akhirnya sel telur ketemu dengan sperma selama kurang lebih 40 hari, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. 40 hari berikutnya menjadi mudghah, segumpal daging, ya. 40 hari berikutnya menjadi idhoman, tulang belulang. Fakasawnal idhoma lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mungkinkah manusia itu kemudian ada dengan sendirinya? Sehingga di sini masya Allah, ini sebenarnya
pertanyaan dari Allah yang tidak butuh jawaban, ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ya. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu pun? Dalam artian apa? Apakah menungso itu ada dengan muncul sendirinya tanpa adanya yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Cobalah kita itu berpikir, ya. Ada suami istri yang kemudian mbawen dino iku ya sepak bola di kamarnya, ya. Mbawen dino mben bengi, ya. Ibaratnya ngono rapat atau musyawarah. Apa maneh nek suami istri rapat atau musyawarah itu kadang kan suwe Pak, ya. Sampai pulpen-pulpene cuklek barang kadang, ya. Kan itu ada juga yang kemudian dikehendaki Allah tidak punya anak, ya, tidak punya anak, bertahun-tahun tidak punya anak, sudah berobat, sudah periksa dokter mau macam-macam, tapi karena Allah memang berkehendak tidak punya anak, dia dibikin tidak punya anak, berarti di situ berarti Allah membuka pintu surga melalui yang lain, kan berarti, ya. Pintu surga melalui yang lain, tidak melalui anak, ya. Yang di situ manusia mestinya sadar bahwasannya dia itu sebenarnya tidak punya daya dan upaya apa-apa sampai kemudian punya anak itu. Dia kan ya cuma ya begitu gitu tok, ya. Kan nggak melok emplek-emplek, nggak melok ngodoti, nggak melok bentuk, nggak melok moles. Inilah yang ditanyakan, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu pun? Dalam arti apakah mereka itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Sampai-sampai dalam kitab Ibnu Katsir yang kita baca, Nabi saat ngimami maghrib itu membaca Quran surat At-Tur ini, ya. Sehingga Nabi ini sholat maghrib ya rada suwe Pak. Surat At-Tur itu kurang lebih ada 49 ayat, ya. Kemudian ada seorang sahabat yang namanya Jubair bin Mun'im. Ketika Nabi membaca ayat ini, dia betul-betul tahu kandungan maknanya. Yang namanya Jubair bin Mun'im radhiyallahu an ini, dia berkomentar, hampir saja jantung atau hatiku itu copot karena ketika Rasulullah membaca ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ataukah mereka itu menciptakannya sendiri. Mesti akal yang kemudian bersih, hati yang bersih itu akan mengembalikan bahwasanya pencipta itu tak terhingga jumlahnya. Nah, seperti itu. Ini diantaranya yang dimaksudkan dalam kaidah ini. Selanjutnya, kaidah yang kedua, atafakkuru fil masnu, ya, atafakkuru fil masnu yadullu ala ba'di sifatis shani', ya. Berpikir tentang karya, ya, termasuk diantaranya ciptaan, yadullu ala ba'di sifatis shani', menunjukkan pada sebagian sifat-sifat pencipta atau sang pembuat, ya, shani', ya. Ini di sini diantaranya dianalogikan adanya seorang tukang kayu, ya. Dia nanti akan mengarah kepada kesimpulan bahwasanya zat yang menciptakan alam semesta ini merupakan zat yang al-khaliq, maha pencipta, al-badi' maha indah ketika membuatnya, dan juga al-hakim maha bijaksana. Sehingga tidak mungkin Allah yang membuat langit dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, ini kemudian zat yang misalnya bodoh, ya, atau zat yang tidak mampu, atau zat yang
sifatnya itu lemah, itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Sehingga di sini dianalogikan sederhana tentang adanya daun pintu yang baik, indah, diukir indah, itu menunjukkan yang bikin itu mempunyai skill dan kemampuan. Maka apa yang tercipta di alam semesta ini menunjukkan kepada kita Allah itu zat yang maha pandai, yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha teliti, yang maha mampu untuk menciptakan apapun yang Ia kehendaki. Nah, sehingga di sini kemudian dikutipkan beberapa ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'annya saja yang saya baca ya. Inna fis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, la ayatil lil mu'minin, benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Wa fi khalqikum, dan di dalam penciptaanmu, wa ma yabussu min dabatin, wa ma dan apa-apa, yabussu yang telah menyebar, min dabatin dari binatang melata, ayatul liqaumi yuqinun, benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang yakin. Waqtilafil laili, dan silih bergantinya malam, wan nahari dan siang, wa ma anzalallah, dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah minas sama, dari langit, mir rizkin, berupa rezeki, fa ahya bil arda ba'da mautiha, yang dengan rezeki itu diantaranya hujan ya, fa ahya bil arda ba'da mautiha, bumi yang awalnya itu mati menjadi hidup. Wa tasrifir riyah, dan juga dalam pergulatannya riyah, yakni angin, ayatul liqaumi yaqilun, itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Tilka ayatullahi natsluha alaika, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan padamu, bil haqqi, dengan kebenaran. Fabi ayyi haditsim ba'dallahi wa ayati yu'minun, maka dengan perkataan apalagi setelah Allah dan ayat-ayatnya mereka mau beriman. Di antara titik kesimpulannya Bapak Ibu, untuk menambah iman kita, untuk menguatkan keimanan kita, di samping kita membaca ayat-ayat Al-Quran dengan maknanya, kita itu merenungi penciptaan alam semesta ini ya. Termasuk tatkala jenengan rekreasi melihat laut, jangan hanya keindahannya saja yang memukau panjenengan, tapi itu semua kita kembalikan kepada pencipta itu semua, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti jalan menambah keimanan dan menguatkan keimanan. Nah, seperti itu di antaranya yang dimaksudkan oleh penulis ini, bahwasanya penciptaan alam semesta ini semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita tambah ilmu, tambah iman, dan tambah amal soleh kita, sehingga di setiap kita ngaji itu mempunyai nilai lebih dan nilai manfaat. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.